Salam Pak. Saya Sarun. Bapak tadi menyebutkan, ada yang saya dengar bahwa dari firman itu disebutkan bukan menjadi manusia. Jadi dari firman berubah menjadi manusia. Saya dengar tadi itu. Jadi kalau diartikan di sini berubah menjadi manusia, bisa juga berubah menjadi kancil, Pak, atau menjadi tikus. Tolong diperjelas, Pak. Terima kasih. Oke. Penanya berikutnya, silakan. Oke, kawan kita. Ya, saya Freddy. Mungkin bisa dijelaskan apakah ada dalam Islam konsep tentang teofani? Jadi kalau dari Kristen kan mengenal teofani, tapi apakah dalam Islam juga mengenal konsep teofani? Terus kedua, mungkin hampir mirip sama pertanyaan dari Bapak tadi. Ada satu site Muslim yang dia membantah dalam Quran kalau Isa itu kalimatullah, itu firman, tapi firman dari dia. Jadi firman berubah jadi Isa. Jadi firman itu berubah, ya sudah jadi ciptaan gitu. Nah, mungkin dalam pemandang Kristen seperti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya, masih. Oke, penanya terakhir. Silakan maju. Terima kasih atas waktunya. Saya langsung saja bertanya. Saya pernah bincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, ya istilahnya dia sudah berposisi sebagai, kalau Allah itu besar, maha besar, itu digambarkan sebagai tak terhingga besarnya, sehingga ketika dia menciptakan bumi, menemui manusia itu, dia mengatakan itu berubah mengecil, itu sejajarkan dengan ketika menjadi manusia. Jadi Allah yang maha besar itu tadi mengecil menjadi manusia, yaitu Yesus. Gitu. Mungkin tanggapan Pak Bambang mohon dijelaskan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bapak-bapak. Allah itu harus menjadi manusia, itu mungkin ada sedikit pandangan teologis yang orang-orang teman-teman kita yang mungkin yang Protestan atau bagaimana, yang Allah itu harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Itu bagaimana tanggapan bagi Pak Bambang? Mungkin karena background kita kadang-kadang iya ya, wah karena begitu besar kasih Allah, Allah harus. Nah, sedangkan tadi sempat disinggung bahwa terserah Allah mau menjadi manusia atau mau menjadi apapun. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama saya tidak menggunakan kata berubah, saya kira. Tidak ada itu kata-kata berubah. Mungkin Bapak salah dengar. Saya mengatakan firman menjadi manusia, bukan berubah. Dalam bahasa asli kitab suci, itu Yesus disebut sebagai morpe tuteo, gambar Allah. Tapi gambar dalam bahasa Yunani itu digunakan dalam dua bentuk. Yang pertama morpe tuteo, itu disebutkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, hos en morpe teu huparkon, hos en morpe teu huparkon. Huparkon itu dari akar kata arche, yang artinya yang dari kekal,
Dia berada pada rupa Allah. Morpe itu rupa yang tidak berubah. Sementara kemanusiaan Yesus yang berubah. Inilah namanya inkarnasi. Ketika digunakan kata berubah, Alkitab tidak menggunakan lagi kata-kata morpe, tapi skemati. Dia yang berada dalam rupa manusia, itu skemati. Jadi keserupaan Yesus dengan manusia digunakan kata skemati. Skema itu rupa yang berubah-ubah. Dalam rupa manusia, itu skemati, antropos. Dalam rupa manusia. Manusia mulai dari bayi, berubah menjadi lebih besar lagi. Remaja, pemuda, dewasa, itu skema. Tapi dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan kata rupa semuanya. Tapi untuk kata rupa yang tidak berubah itu morpe. Dalam konteks apa Yesus disebut rupa Allah? Sebagai firman Allah, Yesus adalah rupa Allah. Ada di dalam Alkitab misalnya sebagai firman Allah, Yesus adalah rupa Allah. Itu dirujukannya di dalam Filipi pasal 2 ayat 6, morpe tuteo. Lalu Kolose pasal 1:15, Yesus itu adalah gambar Allah. Sekarang kita sepakat dulu, Allah bisa dilihat apa tidak? Allah tidak bisa dilihat. Alkitab jelas mengatakan, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi, keserupaan dengan Yesus itu bukan dalam kodrat kemanusiaannya, tetapi di dalam kodrat keilahiannya sebagai firman. Firman Allah itu rupa Allah. Firman Allah itu gambar Allah. Pertanyaan berikutnya, bukankah manusia adalah gambar Allah? Siapa yang mengatakan manusia gambar Allah? Tidak ada ayatnya itu. Alkitab mengatakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan manusia itu gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapakah rupa Allah dan siapakah gambar Allah? Yesus Kristus sebagai firman Allah. Maka firman Allah adalah Allah. Tetapi Yesus sebagai manusia serupa dengan kita. Skemanya skema kemanusiaan. Misalnya, Yesus umur 8 hari dibawa ke bait Allah. Kenapa? Karena anak umur 8 hari harus menjalani upacara sunat, bar miswah dalam agama Yahudi. Yesus dibawa ke bait Allah disunat umur 8 hari. Umur 12 tahun kenapa Yesus dibawa ke bait Allah? Karena pada umur itu Yesus harus melakukan, untuk Yesus saya katakan harus ketika menjadi manusia. Karena apa? Dia memasuki keterbatasan kita. Untuk waktu yang singkat dia dibuat lebih rendah dari malaikat. Tapi lebih rendah dari malaikat itu waktu yang singkat ketika firman menjadi manusia. Nah, dia menjalani apa yang dinamakan bar miswah, menjadi anak hukum. Melakukan hukum Taurat umur 12 tahun. Itu namanya bar miswah kalau agama Yahudi sampai hari ini. Kemudian Yesus baru muncul umur 30 tahun. Tidak usah berspekulasi Yesus pergi ke India. Kalau Anda tahu sejarah Yahudi, budaya Yahudi, memang orang itu tidak boleh mengajar sebelum umur 30 tahun. Makanya pelayanan itu di depan publik baru muncul umur 30 tahun. Bukan hanya Yesus, tidak ada seorang rabi pun yang menceritakan Sweet 17 melakukan apa, tidak ada itu. Itu budaya barat, ya kan? Ketika Yesus mengalami perkembangan, Alkitab dengan menjelaskan anak ini semakin hari semakin besar dan bertambah pula hikmatnya, semakin dikasih oleh Allah dan manusia. Yang kata semakin ini diberlakukan untuk Yesus sebagai manusia atau Yesus sebagai firman? Manusia. Karena manusia itu semakin hari semakin pintar, semakin hari semakin tua, ya kan? Bener nggak? Jadi yang semakin harus itu diterapkan bagi wujud kemanusiaannya Sang Sabda. Apa firman Allah berubah ketika dia menjadi manusia? Siapa yang bisa mengubah Tuhan? Tuhan tidak bisa berubah. Dia menjadi, bukan berubah. Tapi yang berubah kemanusiaannya. Semakin hari semakin besar,
semakin bertambah-tambah hikmatnya. Ini kan berubah. Perubahan ini skemanya Yesus, skemati sebagai manusia. Tetapi morphe tuteo tidak pernah berubah. Rupa Allah, gambar Allah tidak pernah berubah. Cocok dengan seluruh ayat Alkitab yang mengatakan Allah tidak tersentuh oleh perubahan. Allah beyond segala sesuatu, karena Tuhan mengatasi segala sesuatu. Kemudian kenapa kok firman menjadi manusia? Saya hanya ingin berkata, seorang bapak gereja namanya Athanasius Al-Iskandari, Athanasius dari Iskandaria. Dia seorang pahlawan iman yang mempertahankan keilahian Kristus pada Konsili Nikea tahun 325. Dia mengatakan begini, setiap orang mengetahui bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah fitrah penciptaan kita. Dan setiap orang juga harus mengetahui bahwa Kristus sebagai firman-Nya adalah gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dia sebutkan ayatnya, Kolose 1 ayat 15, Filipi pasal 2 ayat 6 dan seterusnya. Dan kita setelah tahu bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, fitrah penciptaannya mula-mula, di mana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tadi, rusak. Sekalipun tidak rusak total. Kenapa tidak rusak total? Buktinya manusia masih mengenal agama. Buktinya manusia masih mengenal Tuhan lewat alam semesta. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Agama-agama itu bukan karya setan, sekalipun dia bertentangan dengan iman Kristen. Agama-agama itu adalah hasil pencarian Tuhan, hasil pencarian manusia terhadap Tuhan. Ngupadi sangkan paraning dumadi, mencari asal-usul kehidupan. Karena apa? Masih ada sisa-sisa gambar Allah yang retak tadi. Minimal cukup untuk mengetahui bahwa Allah itu ada. Alam semesta menceritakan kemuliaannya, manusia tahu dari alam bahwa Allah itu ada. Inilah yang disebut wahyu umum dalam iman Kristen. Pengenalan Allah melalui alam semesta. Tetapi wahyu umum ini tidak cukup, kata Athanasius. Kenapa? Karena ibarat manusia itu jatuh ke dalam dosa, gambar Allah yang menurutnya manusia diciptakan fitrahnya tadi masih ada, tetapi tidak berdaya lagi untuk mengusir dosa. Manusia ingin berbuat baik, hasilnya yang sebaliknya. Ibarat bensin, baunya masih ada, tapi tidak punya daya bakar lagi. Itulah sebabnya firman Allah menjadi manusia, agar manusia kembali pada fitrah penciptaannya. Kata Athanasius, dan kita tahu Yesus adalah firman Allah yang adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Tidak seorang pun yang bisa mengubah manusia, mengembalikan manusia dari kejatuhannya sehingga fitrahnya tadi rusak, jikalau bukan firman itu sendiri datang ke dunia untuk mengembalikannya. Itulah misinya kenapa firman menjadi manusia. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu ibarat orang dadi, tahu nggak dadi? Kesurupan. Orang itu manusia, dia ngaku katanya Nyi Roro Kidul. Nah, kebetulan yang dadi itu katanya misalnya Glenn, misalnya Pak Glenn. Itu dadi ditakoni, namamu siapa? Nyi Roro Kidul misalnya. Lalu ada orang berhikmat yang pinter, gitu. Datanglah orang berhikmat ini, Bu Susan misalnya. Kemudian Bu Susan bawa fotonya Glenn besar-besar, didampingi oleh Freddy. Kemudian dikatakan, "Hei, siapa kamu?" katanya. "Saya Nyi Roro Kidul." Suaranya sudah berubah seperti perempuan. "Siapa kamu?" "Nyi Roro Kidul." "Tunjukkan gambarnya." "Ini gambar siapa?" "Gambarnya saya." "Kamu Nyi Roro Kidul apa bukan?" "Bukan." "Kamu siapa?" "Glenn." Nah, begitu juga manusia kembali pada fitrah penciptaannya semula ketika dia melihat gambar manusia sempurna yang olehnya manusia diciptakan. Paham yang saya maksud? Jadi bukan kenapa Allah menjadi manusia, itu kan terserah Tuhan. Mau apa urusanmu? Lah ini kan semenang-menang yang namanya begitu. Alkitab terlalu jelas memberikan jawaban. Ya kan?
Nah, kemudian yang berikut, maha besar, tidak terhingga, sehingga ketika dia menjadi manusia berubah mengecil. Itu Anda menggambarkan seperti gambaran fisik tadi. Besar kecilnya itu nggak ditentukan oleh ruang dan waktu kan. Coba kita, makanya kadang-kadang ya, saya selalu ingin mengusahakan di sekolah-sekolah STT Protestan itu mesti belajar filsafat. Itu penting sekali karena filsafat itu disiplin berpikir. Kalau pikiran kita itu tidak sistematik, tidak urut, hancur, itu kita tidak bisa mikir kritis. Begitu Anda ditanya tentang masalah metafisika, langsung mentok mengatakan hanya Allah yang tahu, kan selesai. Tapi kalau kita memahami pola berpikir sehat, ya saya katakan tadi, kenapa kalau Matius bersama Markus, Markus bukan Matius? Karena ini fisik. Tapi kalau Allah beserta kita, Allah beserta orang yang sabar, innallaha ma'asobirin. Berapa jumlahnya orang yang sabar di kota Surabaya? Oh banyak Pak, 10.000 misalnya. Berarti di 10.000 tempat yang berbeda, Allah yang satu beserta dengan 10.000 orang di saat dan jam yang sama. Apakah Allah jadi 10.000? Tuhan, kenapa enggak datang-datang? Di Betani kebaktiannya kelamaan, makanya enggak datang-datang ke sana. Itu kan orang yang otaknya senting sebetulnya. Bagaimana Anda bisa memahami Tuhan dengan ruang dan waktu? Jadi tidak perlu kita harus membuat kata-kata, dia harus mengecil. Memang Tuhan itu mikroba apa harus mengecil apa? Kemahabesarannya justru mencakup segala sesuatu, sehingga tidak ada yang mustahil bagi dia. Gitu loh. Terus kemudian firman dari dia. Iya betul. Dalam Al-Quran ada dua kata yang diterjemahkan itu. Satu dari surat An-Nisa ayat 171. Satu dari surat Ali Imran 39. Dan Ali Imran 45. Tiga ini yang bicara Isa sebagai kalimah. Tetapi redaksinya beda-beda. Kalau di dalam surat An-Nisa 171 dikatakan Innamal Masih, sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu Rasulullah, Rasul Allah, wa kalimatuhu, wa dan kalimah firman, hu dia dan firmannya. Jadi bukan firman darinya, tapi ada firman darinya, itu dari Ali Imran. Firmannya alqoha ila Maryam, yang dijatuhkan kepada Maryam. Warruhu minhu, dan roh dari dia. Itu dari An-Nisa. Tapi dari Ali Imran 39, Annallaha yubashiruka biyahya musaddiqan bi kalimati min Allah. Ketika Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu dengan firman bi kalimati minhu, dan firman dari dia, apa? Musaddiqan bi kalimati minallah, dengan firman dari Allah. Ini dari Ali Imran 39. Ali Imran 45 redaksinya innallaha yubashiruki, karena itu untuk Maryam, bi kalimati minhu, dengan firman dari dia. Dua kata dari muncul dari dua ayat, Ali Imran 39 dan Ali Imran 45, tapi An-Nisa firmannya. Jadi saya kira nggak bisa dijadikan dasar untuk membuat kesimpulan. Bagi saya, kalau saya pribadi, saya tidak bisa mengatakan apa yang dimaksudkan Quran dengan Isa itu efek dari ciptaan atau ciptaan. Karena semua teologi-teologi Kristen yang menyebar pada zaman sebelum Nabi Muhammad, itu semua terwakili dalam Quran. Dan kita tidak bisa memaksakan hanya satu tafsir yang dianut, yang lain dibuang. Kalau Anda membaca tulisannya Thomas yang saya kutip tadi, yang The Word of God in the Quran, itu ada perkembangan. Misalnya, kalau kata kalimah itu diterapkan untuk Isa dalam pengertian makhluk, kenapa dari ayat-ayat yang saya sebut tadi, itu justru menunjukkan keputusan ilahi, kedaulatan ilahi, dan kata kalimah. Kalau kata kalamullah itu hanya verbal. Yasma'una kalamullahi misalnya, mereka mendengar firman-firman Allah, itu verbal. Kata-kata yang didengar, kata-kata yang ditulis itu kalam. Tetapi kalimah itu putusan.
Kalimah itu adalah kedaulatan. Itu tambah jikalau bukan karena kalimah dari Tuhannya misalnya. Nah itu, kemudian jadi saya pikir tidak cukup hanya itu. Langkah yang paling menarik bagi saya dalam studi Islam bukan sekedar apologetika, tetapi mencari paralelisme sumber-sumber historis. Misalnya, ketika kita mengajukan data-data buku apokrifa, ini paling mujarab bagi saya. Data-data kisah sejaman misalnya, ini paling ini. Dan saudara muslim saya kira juga akan bisa paham itu, seperti yang dibuktikan dari karya Muhammad Khalafullah. Quran bukan kitab sejarah. Fanul Kasasi fil Quranul Karim judul aslinya itu. Jadi memang Al-Quran tidak bisa harus diarahkan pada satu kesimpulan. Kadang-kadang warna Aryan muncul, tapi kadang-kadang kontra Aryan juga muncul gitu loh. Tetapi itu diwakili pada terminologi yang sama. Maka bagi saya, membandingkan Quran dan Alkitab bukan sekedar perbandingan ayat demi ayat. Membedah asal-usul teksnya, mengkritisi historical background-nya, dan pikiran-pikiran apa yang mempengaruhi orang pada zaman itu. Ini menarik sekali kalau dilakukan kajian sampai seperti ini. Termasuk misalnya mencari kesejajaran antara kata Mimra dan kata Ammar. Ya, Allah yang telah menegakkan langit dengan bi'amrihi, dengan amarnya. Kenapa kata Ammar? Justru ini mirip dengan kata Mimra. Itu yang banyak dilakukan oleh teolog-teolog barat, para orientalis. Sekalipun orientalisme itu di Indonesia dipandang tidak positif. Ya, mereka banyak yang ketakutan dengan studi itu. Tapi bagi saya menarik untuk dikaji. Kemudian mengapa Allah harus menjadi manusia? Jangan gunakan kata Allah menjadi manusia. Karena kata Allah itu menunjuk transendensi ilahi. Apa artinya transendensi ilahi? Allah yang tak tergambarkan kebesarannya, Allah yang tak terungkapkan seolah-olah keberadaannya. Maka dikatakan laisa kamatsli sayun. Itu yang disebut kata Allah dalam bahasa Arab dan Indonesia. Dalam Alkitab pun tidak ada kata Allah jadi manusia, itu tidak ada. Coba Anda cari. Yang ada Allah menyatakan diri dalam daging. Tidak pernah ada dikatakan Allah menjadi, tidak pernah ada. Itu bahasanya para teolog barat. Kata Allah menjadi manusia tak satu pun dijumpai dalam Alkitab. Yang ada dalam Alkitab adalah firman menjadi manusia. Loh, tapi firman itu kan Allah, Pak. Dalam firman menjadi manusia itu ada dua kodrat. Sepenuhnya ilahi sebagai firman Allah, dan sepenuhnya insani sebagai putra Maryam. Ketika kita memperlakukan keterbatasan Yesus, dengan sangat jelas mengatakan dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ketika menjadi manusia dia telah taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib ketika menjadi manusia. Dia berdoa kepada Allah ketika menjadi manusia. Dia berfirman, Bapa itu lebih besar daripada aku ketika menjadi manusia. Tetapi Allah tetap di atas transendensinya, karena firman Allah itu tidak bisa mati. Dalam sebuah kidung gereja kuno, dalam bahasa Arab, saya ambil nada yang paling populer karena dipakai baik orang Ortodok, Katolik maupun Protestan. Kudusulillah, kudusulil kowi, kudusun, kudusulillahi la yamut irhamna, kudusun ya man sulibta anirhamna. Kuduslah engkau ya Allah, kuduslah engkau yang tak berkematian. Jadi Allah tidak berkematian, firman Allah tidak berkematian. Kuduslah engkau yang maha kuasa, kuduslah engkau yang tak berkematian, yang disalibkan bagi kami, kasihanilah kami. Jadi lagu itu, saudara-saudara, itu berteologi lewat lagu. Makanya orang-orang Kristen di Timur Tengah, sekalipun ratusan tahun mereka tidak merdeka, tapi mereka di bawah sistem syariah yang tentu didiskriminasi, tapi mereka bertahan karena apa? Teologinya dinyanyikan dalam lagu, dan lagunya benar-benar teologis.
Kalau kita kadang-kadang lagunya kita nggak teologis. Misalnya, jadikan aku Tuhan rumah doamu. Artinya apa itu coba? Ini saya tidak mengejek, tapi tolong teologis artinya apa? Ini dua teks yang terpisah, tidak ada hubungannya, disatukan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Itu kan karena rumahku akan disebut rumah doa itu kan. Dari kitab Nabi Yeremia dikutip ketika Yesus menghalau para pedagang itu. Jadi betul rumahku adalah rumah doa. Baitmu ada, tubuh kita adalah bait Allah. Tapi konteksnya tubuh kita bait Allah dengan rumah doa, itu rumah doa di Yerusalem, fisik. Bait Allah ini spirit, tidak sama. Tetapi karena kadang-kadang, ya minta maaf, pencipta lagu tidak mengerti teologi secara benar. Sehingga itu dikaburkan antara dua ayat yang tidak berhubungan. Memang indah kalau dinyanyikan. Tetapi fungsinya apa? Coba Anda lihat lagu-lagu gereja kuno. Itu jelas sekali maknanya, misalnya Kudusulillah, kudusul qawi, kudusul ladila yamutirhamna. Itu jelas mengatakan Trisagion, Allah yang tak berkuasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kudus, yang tak berkematian. Itu Tritunggal. Tetapi ketika Trisagion Yaman sulipta aidon ana irhamna, itu kristologi. Jelas ada Trisagion yang menunjuk kepada Tritunggal. Ini Trisagion gereja-gereja Kalsedonia. Ada Trisagion yang menunjuk pada kristologi, di mana Allah ketika firman-Nya menjadi manusia, di dalam subjek satu Kristus yang disebut kodrat ganda Kristus itu sekaligus ilahi, sekaligus insani. Secara ilahi dia tak berkematian, secara insani subjek yang sama tadi mengalami kematian karena bela rasa dengan umat manusia, karena menebus dosa manusia. Itu bisa dijelaskan dengan sangat gamblang, kayak orang Islam itu. Kalau kita berteologi mirip Islam itu gampang nyantol. Menghafalkan ilmu kalam ini misalnya, sekalipun tidak semua ulama sepakat ya. Mukhalafatulil kawadisi. Dari kecil sampai sekarang saya hafal itu. Saya menghafalkan 20 sifat itu hafal. Karena apa? Itu dinyanyikan. Mulai dari jajan ke pasar, masuk ke masjid, di rumah, guyon karo konco-koncone dihafalkan. Tetapi Kristen ini terlalu kontemporer. Lagu abadi itu jarang ada. Lagu abadi itu lagu apa? Ya lagu-lagu gereja kuno itu loh. Kelihatannya itu memang kumuh, kelihatannya tidak modern, kelihatannya belum kenal musik klasik. Tetapi ajarannya jelas. Coba pengakuan iman itu Anda pahami. Anda membaca Alkitab kan sistematiknya sulit kan? Sini mana ayatnya dikatakan satunya begini kan sulit kan? Coba hafalkan aja pengakuan iman itu. Anda akan ngerti Tritunggal itu. Aku percaya kepada Allah, satu Allah. Allah itu satu. One God, ya kan? Ini kalau di Islam namanya tauhid uluhiyah. Tidak ada sembahan lain kecuali sembahan yang satu. Tidak ada ilah lain kecuali al-ilah, Allah. Bapa yang maha kuasa, wujud Allah yang maha kuasa. Bapa itu kan wujudnya yang maha kuasa. Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Alam fisik dan alam roh. Alam fisik itu termasuk manusia yang kelihatan dengan mata telanjang, ayam, bebek, itik, ayam, bebek, kebu, sapi, manusia, pohon-pohon, gunung-gunung, itu yang kelihatan, maupun yang tidak kelihatan secara kasat mata, misalnya mikroba, uget-uget, ya kan? Terus kemudian yang tidak kelihatan secara alam fisik yang nyata ini, demit, setan, peri, perayangan, gendruwo, tetean, ilu-ilu, banaspati, jerangkong, eklek-eklek, itu semua nggak kelihatan, jelas. Dari antropologinya jelas. Dan percaya kepada satu-satunya Tuhan, one Lord. Ini tauhid rububiyah. Tidak ada penguasa, tidak ada kedaulatan kecuali kedaulatan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Segala kuasa telah dilimpahkan kepadaku baik di surga maupun di bumi. Itu Robnya Yesus, Lordnya Yesus, Adonainya Sang Mesias. Ya toh? Anak Allah, penegasan kepada asal-usul ilahinya. Anak Allah yang tunggal,
Karena bukan anak Allah, orang yang sabar disebut anak Allah, raja yang dilantik Israel disebut anak Allah, tapi anak Allah yang tunggal, monogenes, artinya firman Allah yang kekal bersama Allah, yang lahir dari Bapa. Al-mauludu minal abi qabla kulli dhuhur, sebelum segala sesuatu. Mana ada orang yang lahir dari Bapa? Semua kan lahir dari ibu. Apa artinya lahir dari Bapa sebelum segala zaman? Lahirnya firman Allah dari wujud Allah. Mijile sabdo langgeng saka Gusti Allah kang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Kenapa sebelum segala abad? Karena lahirnya firman dari wujud Allah, bukan kelahiran fisik. Makanya itu bigoiri jasad duna tanpa jasad, tanpa seorang ibu. Artinya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Dibuat kuliah di pesantren aja bisa itu. Saya itu memberi kuliah di Darul Ulum dari Kanun Al-Iman, nggak gowal kitab belas, saya tak hafalkan Alkitabnya beberapa tahun lalu. Apa Bapak? Apa ada enggak yang lahir dari Bapak? Enggak ada, Pak. Semua lahir dari ibu. Berarti lahir dari Bapak untuk Yesus itu bukan kelahiran fisik. Lalu kelahiran apa? Itulah pewahyuan ilahi. Pewahyuan ilahi artinya apa? Allah menyatakan diri dengan firman-Nya. Tidak seorang pun, tetapi firman Allah atau anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Pewahyuan diri Allah melalui firman, inilah yang disebut anak Allah. Jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Tepuk tangan karena saya mengatakan Allah itu lam yalid walam yulad. Benar ya? Nah ini memang ajaran Kristen. Saya tidak hanya ngomong begini di pesantren. Jawab Pos itu memuat iklan saya ketika saya ngomong di GBI Allah Omega. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Itu teman-teman Madura pada datang ke gereja. Itu Pak Lukas Supii kebingungan. Loh Pak, gimana ini? Orang-orang Madura mau ikut ke gereja. Ya enggak apa-apa, Bang. Dia mau dengar. Mau dengar karena baca iklannya dijawab Pos waktu itu. Dan tanya jawab di belakang, saya suruh duduk di depan. Karena habis kebaktian kedua disertai dengan tanya jawaban, seneng toh? Judulnya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Loh ini kan kita malah nantang. Sing kok arani Gusti Allah manaki sapa? Ora enek itu. Itu hanya orang primitif yang mengatakan Allah itu beranak. Enggak ada itu. Tapi kita malah minder sama Umi Rama. Tuhan tidak beranak dan tak diperanakkan. La ilaha illallah. Kristen ini kelecam-kelecem kalau ngalih. Ini sikap minder sebetulnya. Kalau saya tak kejar, maksudnya anak Allah itu dalam Quran dulu apa Pak? Maksudnya apa? Itu kan Dewi Lata, Usad dan Manat itu banatullah. Nggak ada kaitannya dengan Nabi Isa. Nah mulai, oh gitu apa? Iya, sejarahnya harus dilihat dulu. Asbabun nusulnya dilihat dulu gitu loh. Jangan minder. Jangan kayak kerupuk, kayak banteng, Raja Wali. Gitu loh. Ini dari pengakuan iman aja kita sudah paham itu. Karena apa? Kita ini memang lebih bodoh dari para bapak gereja dulu. Masalahnya, jadi kalau saya tidak bikin pengakuan iman sendiri, saya ikutlah pengakuan iman gereja purba itu. Karena itu sudah sempurna. Sekalipun itu bukan Alkitab, tapi semua dari ayat Alkitab itu. Yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Posisinya sebagai apa firman itu? Allah dari Allah. Karena firman yang keluar dari Allah, tidak mungkin dia ciptaan. Firman yang keluar dari Allah, sehakikat dengan Allah. Allah dari Allah. Allah sejati dari Allah sejati karena apa? Firman Allah yang sejati, yang keluar dari wujud Allah yang sejati. Karena sebelum firman itu keluar untuk menyatakan siapa Allah, firman itu sudah ada dalam diri Allah, maka dikatakan dilahirkan tapi tidak diciptakan. Apa bedanya Trinitas Kristen dengan Triteisme dewa-dewa Mesir? Isis, Osiris, dan Horus. Horus itu kan anaknya Isis dan Osiris. Isis dan Osiris Indohoi dulu, baru lahir anaknya Horus. Pertanyaannya, sebelum Horus lahir, Horus ada apa tidak ada? Tidak ada. Manusia lahir diawali dari kelahirannya. Beda dengan Yesus karena dia firman Allah. Sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Pertanyaannya orang Kristen malas. Aku sudah ada sebagai apa? Karena khotbah-khotbah yang sifatnya metafisik begini kan tidak laku. Yang laku kan engkau akan diberkati. Haleluya, itu yang paling laku. Makanya menjelaskan imannya sendiri sulit. Karena yang begini tidak dikhotbahkan. Yang dikhotbahkan yang berkat-berkat, berkelimpahan. Ya lek carane ngono ning Gunung Kawi kan roe podo. Sama-sama kepingin kaya. Kenapa harus ke gereja? Jelas carilah dulu kerajaan Allah.
Yang lain akan ditambahkan. Kaya boleh, tapi itu bonus, bukan tujuan. Maka kalau Anda diberi kekayaan, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, Anda enggak stres. Enggak kayak anggota DPR yang enggak jadi itu kemudian kendat. Iya toh? Dilahirkan, tidak diciptakan, dan seterusnya. Itu jelas, Roh Kudus keluar dari Bapa. Karena apa? Wujudnya hanya satu. Roh itu dari Bapa, begitu juga Putra dari Bapa. Firman dan Roh keluar dari satu wujud Allah. Tetapi karena firman dan rohnya itu satu dengan Allah, maka bersama-sama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Jelas semua. Tapi kalau Anda hanya membaca pengakuan iman rasuli, apa hubungannya? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dilahirkan Roh Kudus, anak darah Maria. Itu kan hanya wujud ketika menjadi manusia. Tapi dalam misteri kekalnya, hubungan firman dengan Bapa bagaimana? Hubungan wujud Allah dengan rohnya bagaimana? Tidak dijelaskan. Nah inilah perlunya maka kita, bagaimana kita menjelaskan firman ini dalam konteks yang lebih majemuk. Terus terakhir juga harus saya katakan bahwa firman menjadi manusia itu lebih sejuk didengar. Karena kalau saudara kita orang Islam mengatakan firman menjadi kitab. Lah kalau firman aja bisa menjadi kitab, apa sulitnya menjadi manusia? Lebih jelas orang Yahudi pun juga tidak pernah mengatakan Yahweh menjadi manusia atau Adonai menjadi manusia, tapi dia mengatakan Memra Adonai menjumpai Abraham, Memra Allah menjumpai Laban. Sejauh Allah yang tidak kelihatan, yang non fisik, yang maha hadir seolah-olah dibatasi pada kehadiran, maka dikatakan Memra Allah, firman dari Allah berjalan-jalan di hari yang sejuk. Gitu loh. Ini mirip saja dengan Islam. Tangan Allah bukan berarti tangan dalam pengertian fisik. Apakah ada konsep teopani dalam Islam? Yang mirip-mirip itu ada. Misalnya Allah turun di langit dunia. Itu teopani. Jadi para ulama menjelaskan apa artinya Allah turun. Yang ini bukan hanya kitabnya yang turun loh. Nazala alaikal kitab bil haq. Tapi di sini dikatakan Allah turun di langit dunia. Ini dalam hadis. Ini disebut ayat-ayat mutasyabihat. Tetapi Kristen agak beda. Terlalu banyak pendeta barat yang usil. Makanya yang tidak jadi masalah akhirnya jadi masalah. Kan gitu kan? Ini karena pendeta-pendeta kita ini usil yang di barat. Lah pendeta-pendeta kita yang di dunia berkembang kurang usil dan kurang kreatif. Mestinya di tengah-tengah. Ya jangan usil tapi kreatiflah. Sadar membaca tanda-tanda zaman supaya firman Tuhan semakin diberitakan.